Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari di mata kuliah Sistem Basis Data adalah bagaimana membuat form pada Microsoft Access, gitu ya. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kalian membuat tabel. Oke, bagaimana kalian membuat tabel. Yang sudah kalian buat itu adalah tabel dosen, MHS, MK, ngajar, nilai, gitu ya. Terus sebelumnya juga setelah kalian membuat tabel, kalian juga sudah membuat query, gitu ya, query nilai dan query nilai underscore MHS. Oke, untuk membuat form, ini sama seperti query, artinya kita tetap harus melibatkan tabel yang sudah kita buat, gitu. Nah, untuk awal kita akan buat bagaimana membuat form dosen. Nah, ini ya, jadi kita akan menampilkan data dosen. Artinya sebelumnya kita pernah kita buat tabel dosen, lalu ketika kita mau mengisi data kita isi datanya di table, gitu ya. Nah, nanti di form itu kita bisa melakukan input data. Oke, saya hapus dulu sebentar. Oke ya. Sekarang kita lanjut saja, kita coba buat form. Langkah yang pertama adalah kalian pilih create, lalu pilih di sini ada form, ada beberapa tools untuk pembuatan form, ada form design, blank form, dan ada form wizard gitu ya, ada more forms. Nanti yang akan kita gunakan itu adalah split form. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu untuk blank form ya, untuk blank form ini adalah membuat form dari awal. Jadi benar-benar kita bikin objek dari awal. Untuk web design, untuk form design kita bisa langsung mendesain form yang sudah ditarik dari tabel yang kita inginkan. Oke, baik. Sekarang kita langsung saja. Langkah yang pertama adalah kalian pilih form design terlebih dahulu. Setelah diklik form design, lalu kalian klik add existing field. Dia ada di menu design, gitu ya. Diklik add existing field, artinya di field list ini dia akan menampilkan tabel-tabel yang sudah pernah kita buat. Ini ya, jadi ada tabel dosen, tabel MHS, tabel MK dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita langsung saja di double klik ya, biar cepat. NIP, double klik nama dosen, double klik JK gitu ya. Double klik alamat, double klik kota, double klik telepon, dan double klik foto. Oke, secara sekilas, secara sederhana sebenarnya ini form sudah jadi. Kita lihat, pilih view, lalu form view. Nah, sebenarnya ini sudah jadi. Dia akan tampil data dari tabel dosen. Nah, saya pilih record yang kedua, maka akan muncul Iman Imanuddin. Tapi kan bukan tampilan form ini yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah membuat tampilan formnya seperti ini. Oke. Nah, bagaimana caranya? Karena ini tampilannya adalah dua layar, dua split, oke? Maka ada tahapan yang harus kita kerjakan. Pertama kalian pilih design view lagi, lalu setelah itu kalian pilih create kembali, menu create, lalu pada more forms kalian pilih split form. Diklik split formnya, nah maka akan muncul seperti ini. Nah yang tadi yang di form 1 ini kita tutup saja, karena kita akan pakai yang no ya, nggak usah disimpan. Nah kita pilih yang form 2 ini. Nah ini secara sekilas juga sudah jadi. Sekarang kita lihat design view. Nah, design view, sorry. Sudah jadi ya, form view. Nah, ini sudah jadi. Oke, kalau sudah sekarang yang kita inginkan adalah sesuai dengan tugas yang saya berikan, ini ada tombol button yang harus kita gunakan. Jadi ada tombol next, ada tombol input data, keluar form, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, bagaimana caranya? Kita pilih view, lalu pilih design view. Oke, klik design view, ini kalian geser seperti ini. Nah, saran saya, kalau bawaan dari yang kita buat tadi di split form gitu ya, ini ada alat bantuan nih, tabel-tabel yang seperti ini nih. Nah, ini nanti kalian akan kesulitan kalau misalnya mau mengubah atau mengotak-atik field yang ada di sini. Karena apa? Coba kita lihat ya, kalau misal ini saya klik, nah ini agak kesulitan. Nah, terus kalau misalnya ini
yang kota mau saya pindahkan ke bawah, nggak bisa gitu. Jadi caranya gimana? Caranya kita hapus aja dulu, kita blok nih semua caranya ya, di drag blok. Nah, sampai seperti itu, lalu pilih tekan tombol delete. Setelah itu kita lakukan secara manual, pilih NIP, oke, nama dosen, JK, alamat, kota, telepon, dan foto. Nah, kalau sudah kita rapihkan. Kita rapihkan, di blok dulu, kita naikin ke atas, ya, dirapihkan dulu. Oke, kalau sudah kita besarin, boleh. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, ini kita ganti-ganti nih. Kotak-kotak yang ada di sini, ini namanya adalah label. Nah, kalau yang di sini, ini adalah kotak text box, tapi kita sebut sebagai variabel. Ingat kembali ketika di mata kuliah algoritma, tentunya kita harus mendeklarasikan variabel. Oke, selanjutnya, karena label kita bebas, boleh mengetik ulang dengan merapihkan teksnya, jadi ada gabungan antara huruf kapital dan huruf kecil gitu ya. Nah, ini saya ganti seperti ini, terus nama dosen, ini saya ketik gini, nama dosen gitu ya. Oke. Terus JK ini saya ganti. Nah, kalau itu ini saya geserin aja. Dikit saya geser. Oh, maaf. Ya, ini jenis kelamin. Oke, terus alamat A-nya saya ganti A, oke. Kota, lalu telepon. Oke, terus foto mau saya pindahkan nih. Foto pindahkan di sini. Gitu ya. Nah, ini fotonya labelnya saya hapus. Jadi supaya fotonya ini bisa bentuknya kotak. Ini saya ini deh. Nah, ini mau saya gedein dulu. Oke. Dah. Kalau sudah, baik. Selanjutnya adalah kita bikin tombol button. Ya, kita buat tombol button atau sebelumnya alamat kan ini agak besar ya. Ini saya kebawahin dulu deh. Alamat itu mau saya besarkan dikit. Fotonya saya geser gitu ya. Nah, ini alamat saya besarkan dikit. Oke. Oke, sampai di sini udah. Terus kita Nah, kalau sudah, sekarang yang form dulu ini kita ganti boleh. Jadi data dosen. Oke. Kalau sudah, sekarang kita buat tombol button. Tombol button adanya di mana? Adanya di menu desain. Nah, tombol button ini ada XX-nya ya. Oke. Langkah pertama kita klik dulu di sini. Oke. Nah, maka akan muncul comment button wizard. Di sini ada dua jendela, ada kategoris dan action. Di masing-masing kategori dia memiliki beberapa action. Untuk record navigation ini, terus record operation ini. Jadi masing-masing kategori mempunyai action yang berbeda. Nah, sekarang kita mau bikin input record. Berarti yang ini ya, record operation, lalu pilih add new record. Oke, klik next. Selanjutnya, nah kita mau tombolnya itu mau bentuk tulisan apa mau bentuk gambar. Nah, misalnya kita mau bikinnya tulisan, teks gitu ya. Ini boleh kita ganti, misalnya dengan kalimat input. Oke, klik next. Selanjutnya finish. Nah, maka akan muncul ini. Berikutnya, kita akan bikin tombol button lagi untuk, nah setelah ini diklik ke sini ya. Nah, kita pilih untuk go to first record. Nah, adanya di record navigation ini. Oke. Nah, lalu saya mau ambil picture misalnya, pakainya picture. Nah, gambarnya saya mau pakai yang go to first. Oke, berarti klik next, gitu ya, finish. Nah, maka akan muncul ini. Selanjutnya, saya tambahkan lagi button lagi di sebelah ini. Selanjutnya, saya mau previous, go to previous record. Oke, klik next. Saya pilih gambar, next, finish. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, saya bikin tambahkan lagi tombol button, posisinya di sini juga. Lalu saya mau bikin next, go to next record. Oke, saya mau gambar juga.